Nah, sekarang eh, kita belajar tentang puasa ya. Kalau kemarin udah belajar tentang puasa dari sisi fikih. Sekarang kenapa kita itu harus puasa ya? Kenapa tubuh kita harus dipuasakan selama 1 bulan ya? Kenapa ya? Jadi kita akan mempelajari kenapa sih kok kita itu harus puasa? Boleh nggak kita nggak puasa? Boleh ya Ustazah ya. Boleh nggak kita nggak puasa? Boleh, tapi ada syaratnya ya. Ada orang tertentu yang boleh tidak berpuasa. Kalau kita sehat ya anak-anak sekalian yang ada di sekolah ini sehat ya harus puasa ya. Kenapa? Karena nih adalah terapi ya, obat alami paling tua yang pernah lenyap zaman. Jadi itu adalah pengobatan buat tubuh kita. Nah, kita belajar lagi. Jumlah dan frekuensi makan menyebabkan leluasa melakukan pembersihan, pembuangan racun. Puasa selama 1 bulan itu akan membuat aktif mendetok ya. Mungkin teman-teman masih umuran kayaknya. Mungkin anak-anakku sekalian anak-anakku sekalian pernah detok ya. Detok itu adalah menghilangkan racun. Loh, racunnya banyak banget ya. Anak kan sehari-hari mungkin kalau nggak di pondok gitu biasanya jajannya jajan cilok ya enggak ya mie bete atau jajan yang ya. Racun itu berkurang dari dalam tubuh, meningkatkan sirkulasi oksigen ya, sirkulasi oksigen. Jadi oksigen dalam tubuh kita ketika racunnya itu berkurang ya, itu gadis nih ya, anak-anak perempuan ya, penyakitnya emak-emak ini ya, penyakitnya emak-emak dan anak-anak putri ya, biasanya itu sering pusing, pusing banget. Berarti sirkulasi oksigen itu nggak lancar ya, karena banyak racun ya. Kemudian ketika sirkulasi oksigen dan nutrisi ke dalam seluruh sel dan jaringan tubuh kita itu diperbaiki ketika racun yang ada dalam tubuh kita itu berkurang. Nah, itu gitu ya. Paham ya? Satu ya. Terus kemudian udah ada yang ngantuk? Belum ya? Secara puasa mengistirahatkan organ-organ yang berkaitan dengan pencernaan. Nah, ini ya. Kita juga sama dengan puasa itu berarti istirahat usus, istirahat pankreas, istirahat empedu, semuanya. Kita yang biasanya itu gile. Biasanya kalau anak-anak gampang lapar beli jajan, gampang lapar lagi beli jajan terus. Nah, selama puasa itu stop ya, lambung stop, usus stop, pankreas stop, empedu stop ya, nggak giling ya. Jadi dia beristirahat ya. Hati ya, liver tadi udah tahu kan, liver itu artinya hati ya. Liver adalah organ pencernaan yang aktivitas metaboliknya paling tinggi ya. Selain berfungsi sebagai gudang penyimpanan dan distributor zat-zat makanan yang diperlukan sel-sel tubuh kita, liver juga mengendalikan keluar masuknya racun dalam tubuh kita ya. Jadi yang paling berperan dalam metabolisme makanan dalam tubuh kita itu adalah hati ya, bukan lambung. Kalau lambung tuh cuma nerima aja ya. Ya, lambung itu kita makan, masuk kerongkongan ya, masuk kerongkongan, terus kemudian masuk ke lambung ya. Masuk ke lambung. Nah, lambung itu cuma nerima aja. Sedangkan yang memetabolisir, yang mengolah makanan yang kita makan itu adalah hati. Ya.
Terus kemudian secara bertahap dengan berkurangnya kalori saat berpuasa, liver akan mengubah glikogen. Glikogen itu adalah cadangan energi dari karbohidrat yang disimpan oleh hati menjadi glukosa dan energi. Ya, makanya anak-anak sekalian, kalau misalnya kenapa kita tuh bisa tahan puasa 14 jam. Ya, 14 jam atau 12 jam? 14 jam ya. Sekitar 12 sampai 14 jam lah ya. Itu kenapa kita kuat? Ya, karena ternyata ya, hati kita itu mengolah simpanan glikogen, simpanan karbohidrat yang kita makan sehari-hari itu jadi glukosa, ya, jadi glukosa dan energi, sehingga kita tetap kuat. Nah, nanti kita akan belajar kenapa anak-anak itu kok kalau siang itu ngantuk gitu, jam segini itu jamnya ngantuk, kayak tadi dokter Inu juga sempat ngantuk gitu ya. Nah, anak-anak juga gitu, kenapa kok bisa ngantuk, lemes, apalagi nggak sahur gitu ya. Soalnya kemarin dengar-dengar dokter Inung dikasih bocoran anak-anak itu angel banget buat sahurnya, enggak ya. Aras-arasan sahur ya. Jadi ya. Ada yang begitu sahur. Jadinya kalau siang itu ngantuk, ya Allah ngantuk banget loh. Terus dibilang kok puasa kok ngantuk loh, kan tidur itu ibadah gitu. Puasa kok tidur itu ibadah ya. Jadi alasannya tidur itu ibadah. Padahal ada ibadah lain yang lebih baik daripada tidur yang bisa kita kerjakan ya. Nah, kenapa sih kita itu kok terus ngantukan malah gitu kan? Nggak ada energi karena memang kok bisa kurangnya jumlah glikogen ketika puasa kan protein dalam otot sebagai penghasil glukosa. Ini pelajaran ya, anak-anak ajar biologi tapi tingkat tinggi. Wah, levelnya tinggi ya. Nanti ketika hati itu melepas glikogen ya, otot kita itu bekerja mengeluarkan proteinnya ya, sehingga energi yang tersimpan dalam hati itu berkurang ya. Anak-anak bisa lebih langsing, lebih kurus gitu ya. Itu salah satu efek yang nanti ya. Jangan puasa pengen kurus ya. Jadi beda. Itu lemak juga diubah ya. Lemak yang ada dalam tubuh kita juga diubah dulu menjadi keton sebelum menjadi energi yang digunakan oleh proses ini disebut ketosis ya. Ini pelajaran biologi tingkat tinggi ya. Nanti kalau habis ini dengar istilah-istilah ketosis atau keton atau glikogen, anak-anak udah kayak. Nah, sekarang saat puasa, ketosis adaptasi tubuh untuk mencegah kekurangan protein akibat pembakaran pada hari ketiga ya. Pada itu anak selama 1 tahun anak-anak nggak Senin Kamis, nggak ayam mulbit. Ketika masa Ramadan ya, nanti pada hari ketiga baru anak itu akan aku kerasa seger nih ya, karena keluar ya, baru benar-benar jadi energi gitu. Karena kadang-kadang sampai seminggu itu masih lemes, rasa-rasa ya. Jadi itu. Terus kemudian untuk melakukan penghematan energi, tubuh secara refleks mempertahankan diri dengan melakukan pengurangan beban, yaitu mulai melakukan pengurasan zat-zat bersifat racun, bahkan yang sudah jauh merasuk ke dalam sel tubuh. Nah, subhanallah ya. Makanya perlu waktu 1 bulan ya, untuk tubuh kita itu merecycle ya, merecycle itu turun mesin ya. Jadi tubuh kita itu dalam 1 tahun itu perlu turun mesinnya itu adalah ketika puasa.
puasa ya. Terus kemudian nah, racun-racun dan ampas metabolisme yang tidak bisa dibuang oleh organ-organ pembuangan. Dalam proses ini beberapa gejala pengeluaran racun dapat terlihat. Nah, jadi ketika racun kita dalam tubuh itu ngerak gitu ya, sudah bergerak karena anak-anak itu maemnya yang pas gitu kan, kurang bergizi, terus kemudian banyak makanan fast food gitu kan, makanan-makanan yang junk food gitu ya. Tahu kan makanan junk food ya? Makanan itu tuh makanan sampah ya. Jadi ternyata makanan sampah itu makanan yang tubuh itu nggak mampu mengolah ya, karena nggak sempurna ya, nggak proses pengolahannya ya. Proses ketika kita makan enak ya, fast food itu ya, Kentucky dan sebagainya itu enak, tapi tubuh kita itu nggak bisa mengolah secara sempurna ya. Jadi akan berefek racun-racun yang sudah bergerak tadi ya, nggak cukup dengan puasa cuma 1-2 hari, akhirnya hari ketiga, hari keempat mungkin pipis kita, anakku sekalian akan lebih keruh, pengeluaran mukus atau lendir melalui hidung ya. Kadang-kadang kita awal-awal adalah racun yang nggak bisa dikeluarkan, racun yang sudah bergerak ya, yang nggak bisa dikeluarkan hanya dengan puasa 1-2 hari ya. Subhanallah ya, dengan berkurangnya racun dalam tubuh akan meningkatkan sirkulasi oksigen. Tadi sudah kita bahas ya, sirkulasi oksigen dan nutrisi ke dalam. Nah ini dia. Karena makanan apa sih yang ideal untuk ketika kita itu, karena paling sudah bapak ibunya sering-sering makan kayak gitu toh ya, mesti soalnya hampir sama ya di sini juga. Jadi di sini juga gitu, kalau makan makanan yang junk food mungkin anak udah pernah tuh, junk food itu adalah ya, adalah makanan yang berpotensi membentuk racun dalam tubuh ya. Jadi itu hanya beating, terus kemudian kremes, terus cilok gitu ya. Nggak hanya itu, ternyata makanan yang tak olah di rumahan ibu, makanan di asrama, di pondok itu ternyata juga dia junk food ya. Ya, ketika apa nanti kita baca lagi ya, semua makanan yang diproses sebenarnya sudah termasuk makanan sampah. Nah ya, jadi ketika kita memproses makanan itu nggak benar ya, kurang benar, kelamaan, itu dia sudah jadi junk food ya. Jadi nggak hanya makanan instan ya, nggak hanya Kentucky atau mie instan atau apa-apa yang instan kayak gitu, nggak hanya itu, ternyata yang kita masak sehari-hari, yang kita olah sehari-hari itu juga bisa jadi junk food. Makanya ibu-ibu harus hati-hati juga ya, hati-hati juga dengan sosis, kornet. Jadi anak-anak nggak boleh sering-sering makanan itu. Bakso boleh sesekali, sosis boleh, kornet boleh ya sesekali. Itu olahnya sudah sangat tambahin bahan kimia ya. Jadi bakso itu pasti ada tahanannya seperti sama. Bahkan makanan rumah yang berulang kali dimakan termasuk makanan sampah ya. Kalau masak terlalu matang itu sudah jadi sampah dalam tubuh kita itu ya. Atau masak gudeg itu kan semakin ya, semakin diingat semakin enak. Makanan yang sempurna juga akan menjadi junk food. Terus 4 sehat 5 sempurna, tapi masaknya nggak sempurna, masaknya nggak benar ya, dia akan jadi junk dalam tubuh kita ya. Jadi nggak bisa dicerna oleh tubuh kita, dia akan jadi nah
sih yang menyebabkan? Karena ya ada 4 sebab. Ya, empat sebab apa makanan itu nggak bisa termasuk sih dalam tubuh, dalam makanan. Enak nih mie biting. Kok mie biting terus sih, contohnya apa ya? Contohnya contoh yang biasa anak jajan itu apa? Hah? Nugget ya, nugget gitu ya. Misalnya, kemudian nah, itu berarti makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Bisa masuk tubuh, tapi tubuh kita, liver, hati kita mengolah. Itu sudah jadi food. Jadi harus hati-hati ya. Kombinasi jenis makanan yang terlalu beragam. Kita makannya banyak banget. Ada tempe, tahu, nugget, sosis, daging asap. Bisa tercerna oleh tubuh kita. Jadi makannya gak usah banyak, satu macam aja, satu sayur, satu lauk, udah cukup. Ya, tubuh kita nggak perlu makanan enak sebenarnya, tapi tubuh kita perlu makanan enak, wis makanan yang larang-larang nggak perlu. Ya itu cuman prestis ya, cuman waduh aku bisa makan enak ya, cuman gitu aja. Tapi tubuh kita nggak perlu itu ya. Yang perlu adalah gizi. Komposisi dan jenis makanan. Makannya sunnah ya Ustazah ya. Sunnah makan nggak boleh lebih dari 3 macam gitu ya. Sunnahnya gimana Ustaz? Jadi nggak boleh nggak boleh lauknya disarankan tidak terlalu banyak. Ternyata subhanallah ya, ternyata lauk yang tidak terlalu banyak itu akan bisa diterima oleh tubuh kita. Ya, subhanallah ya. Komposisi dan jenis makanan tidak memperhitungkan keseimbangan asam dan basa tubuh. Ya, jadi yang makan biji masuk, pisang goreng masuk, bohong masuk, bohong keju masuk, martabak masuk. Nah, kita nggak mempertimbangkan asam basa tubuh kita, ya, keseimbangan asam basa tubuh kita. Itu juga nggak bisa dicerna. Kemudian yang ketiga, makanan kurang lama dikunyah. Ya, jadi kan ada anjuran apa sunnah ya, saya juga kurang paham. Kalau ngunyah itu 30 kali ya, 31 33 kali ya, banget ya. Kalau cepet berapa? Kalau terus telan itu dia nggak, tubuh kita kena ya. Jadi ke susu pagi-pagi kalau minum aja masuk ke dalam tubuh, itu dia nggak akan dicerna ya. Kita bisa kenyang tapi tubuh kita nggak bisa masuk. Makanya mungkin ada kasus yang saya banyak makan tapi kok kurus terus gitu ya. Ada kan, pernah dengar ya, saya banyak makan tapi kok kurus terus ya, karena mungkin kemungkinan besar makanan yang dimakan itu nggak bisa dicerna dengan baik oleh tubuh kita gitu. Menyantap makanan berat saat berbuka puasa, nah, ini juga nggak bisa dicerna karena tubuh kita penuh. Jadi ketika kita ya anak-anak terus kemudian nggak bisa dicerna oleh tubuh, maka sisa-sisa itu akan jadi banyak ya, sebagai bagian dari sistem pembuang. Harusnya khusus halus tapi karena tidak bisa dicerna, dia akan langsung dibuang ke kolon. Jadi langsung dibuang di usus besar ya, kolon pembuangan lah. Itu nggak akan bisa diambil zat gizinya ya. Jadi secara alamiah ampas akan dipadatkan ke dinding-dinding kolon sehingga produksi mukus meningkat ya. Mukus memang dibutuhkan dalam proses pembuangan. Jadi nanti anak-anak kan makanan sisa ya, makanan busuk kan dalam tubuh kita ya, karena makanan yang tidak bisa dicerna.
Nah, sekarang nih yang perlu kita pelajari bareng-bareng ya anak-anak ya. Yang kebanyakan anak-anak itu agak kurang memperhatikan ya perilaku makan ya perilaku makan. Cepet aku pengen yang ini, aku pengen yang itu ya, biasa kayak gitu. Nah, kita belajar nih kenapa ya, karena biar kita makan sedikit tapi diserap oleh enzim itu mulai kita itu ada 3 enzim yang dia akan mengolah makanan itu jadi zat yang dia untuk tubuh kita ya di air liur. Makanya harus agak lama ngunyahnya agak lama sampai makanan itu benar-benar hancur ya. Sekitar 80% karbohidrat dicerna oleh enzim dan kelenjar ludah ya. Karbohidrat itu dicerna di kelenjar ludah. Protein tercerna hanya 30% saja, sedangkan lemak sekitar 10%. Karbohidrat baru dilanjutkan setibanya makanan di dalam usus halus. Makanan dalam usus karbohidrat itu kenal lagi oleh tubuh kita ketika masuk ke dalam usus halus. Ya. Makanan harus bersentuhan dengan asam lambung. Allah ya. Jadi masya Allah. Jadi Allah itu menciptakan organ pencernaan kita itu maha sempurna. Ya, mulai dari air liur, enzim, semuanya itu fungsinya untuk mencerna makanan yang kita makan. Coba anak-anakku bayangkan, Allah sudah begitu sempurnanya menciptakan organ tubuh kita, organ pencernaan kita, sedangkan kita ya anak-anak sekalian nggak boleh kayak gitu ya. Jadi nggak boleh gitu. Organ kita itu sudah mencerna baik-baik ya, itu gitu. Subhanallah ya. Nah, protein yang tidak kena asam lambung tidak tercerna secara sempurna. Ya baru saja lewat tok gitu ya, itu nggak akan bisa dicerna baik. Kebiasaan makan tergesa-gesa, terlalu banyak jenis makanan dalam saat berdekatan terus masuk misalnya setelah ada pelajaran lain ya, itu akan menyebabkan pencernaan di dalam mulut dan lambung tidak sempurna ya. Tubuh akan memperlakukan makanan tersebut sebagai sampah atau penyakit dengan cara mengeluarkan sel-sel darah putih dan mukus itu lendir ya, ya. Jadi kalau makanan yang kita tadi ya makme banyak tapi cuma cepet ya, kecepetan ya, dan ya macam habis nasi goreng, habis itu nugget, habis itu sosis, habis tahu ya, terus kemudian buah nih sembarang kalir masuk ya, itu bingung, aduh tak ada ini sampah aja semua kayak gitu ya. Nah kemudian sekarang pola makan buka dan sahur. Nah ini yang harus diperhatikan benar-benar. Buka puasa berkalori tinggi. Salah ya, selama nasi dan lauk pauknya nggak boleh ya. Makanya sunahnya ketika itu makannya atau kurma gitu ya, kurma 3, kalau nggak ada kurma air ya, itu sholat baru kayak gitu ya. Jadi energi menguraikannya ya. Setelah kita puasa
metabolisme sedang berada pada titik yang cukup rendah. Ya, tubuh kita tuh lagi habis berhenti 14 itu kita mengisi perut, laju metabolisme tidak naik. Akibatnya sebagian besar makanan tercemar. Ya, ketika langsung ya, buka puasa dengan buah adalah paling baik. Ya, maknya buah, makanya ya, kurma ya. Untuk mencerna buah, tubuh hampir tidak membutuhkan pertolongan sistem cerna. Ya, jadi hampir tubuh itu nggak memerlukan bantuan sistem cerna. Ya, kalau buah ya, kalau kita buka buah, ya tubuh hampir tidak membutuhkan pertolongan sistem cerna. Gula buah juga tidak perlu insulin diubah jadi energi. Ya. Metabolisme di otak juga stabil. Grade adalah waktu makan yang baik. Nah, tuh. Kemudian perlakuan yang sama untuk lakukan hal yang sama untuk buah secukupnya. Apa aja ya. Itu sedikit. Halo? Ya. Jangan lupa saat puasa laju metabolisme tubuh kita akan turun. Selain itu saat pagi hari fungsi tubuh yang paling aktif adalah pembuangan. Berarti makanan yang begitu banyak kita makan saat sahur tidak tercerna sempurna. Sebagian akhirnya membusuk dan sebagian lagi terfermentasi. Ya, makanan rusak menghasilkan gas yang menyebabkan kembung. Ya, kadang-kadang anak-anak puasa itu kembung, sakit mah dan sakit kepala. Ya. Itu kalau itu biasanya yang terjadi pada awal-awal puasa ya. Biasakan juga untuk selalu makan makanan baru atau yang tidak dipanaskan ulang. Tubuh kita perlu gizi, bukan perlu makanan enak. Yang tadi sudah Dr. Inung sampaikan bahwa tubuh yang diperlukan oleh tubuh kita adalah gizi, bukan makanan yang enak. Memasak terlalu lama atau memanaskan makanan berulang kali akan menghancurkan gizi makanan. Makanan tidak bergizi akan sering menimbulkan lapar, ya. Karena itu setiap kali masak lakukan secukupnya saja. Ya, sebaiknya tidak minum suplemen, ya. Tidak minum suplemen kayak misalnya Sangobion, ini sebut merek ya, langsung sebut merek. Jadi kayak penambah darah, terus kemudian vitamin-vitamin yang nggak perlu itu nggak perlu sebenarnya, ya, nggak perlu anak-anak ya. Jadi anak-anak cukup misalnya minum mau suplemen yang alami aja, misalnya madu atau haba sauda atau apa yang disediakan oleh pondok, boleh, harus diminum aja ya, itu boleh kalau herbal ya. Kalau suplemen yang kimia kayaknya nggak disarankan. Nah, ini masalah yang sering terjadi ketika puasa. Nih anak-anak di ini ya, coba lihat apa yang terjadi dalam tubuh kita ya. Sembelit itu susah buang air besar ya, karena kelebihan makanan olahan, kurang sayur dan buah. Kemudian sering buang angin ya, tadi juga ya, karena kelebihan karbo, kelebihan goreng, minum yang berkarbonasi, minuman soda, kacang-kacangan, sering buang angin, lesu. Nih, siapa yang sering puasa segini ngantuk ya, itu kemungkinan besar karena kebanyakan makan makanan olahan ya, kemudian makanan manis ya, terlalu manis itu nggak boleh ya. Sakit kepala, kejang otot ya, itu juga semua disebabkan oleh makan makanan yang terlalu banyak mengandung karbo. Gangguan kolesterol ini udah bapak-bapak dan emak-emak ini. Nah, alhamdulillah, terima kasih Allah, kau perintahkan yang merupakan penyembuh dalam tubuh kita sendiri ya. Dan semoga ridha Allah selalu menyertai langkah kita untuk mensucikan. Kalau kita puasa ya, perhatikan
dan bukanya. Gimana cara ya, nggak apa-apa lah soalnya ngantuk ya. Nggak usah, misalnya nggak usah banyak-banyak sayurnya ya, banyakin sayurnya sama lauknya. Gimana, kan udah dijatah ya, itu urusannya Ustadz sama Ustadz. Ya, terus kalau disediakan suplemen suplemen apa ya, harus harus dimasukkan sehingga tubuh kita nggak akan nah ya. Soal itu kalau ada yang mau ditanyakan monggo kita diskusi ya, belajar bareng. Terima kasih banyak, jazakillah khairan Bu Dr. Inung atau Bu Dr. Mutmainah yang sudah memberikan penjelasan dan menyemangat kita untuk lebih semangat dalam puasa ya. Ya. Ternyata puasa ini Allah turunkan ya untuk kita sebagai salah satu cara untuk membuat kita lebih sehat. Jadi ada proses penyembuhan, pembuangan racun, Masya Allah ya. Jadi tidak ada alasan kita dengan puasa malah malas ya. Nah ini sudah ada pertanyaan Bu Dokter. Yang pertama tadi ada pertanyaan, kapan yang paling baik saat untuk berolahraga saat berpuasa? Ya. Untuk anak-anak lebih baik makan nasi atau karbohidrat lainnya? Apakah untuk anak-anak lebih baik makan nasi atau karbohidrat lainnya ketika sahur? Itu ada dua pertanyaan. Ya. Ya. Olahraga anak-anak boleh olahraga, tapi jangan pagi ya. Kalau anak-anak olahraga ya nanti haus, akhirnya pengen minum terus ngantuk ya, itu salah, nggak boleh. Kalau mau olahraganya menjelang buka ya, habis salat raweh boleh olahraga ya, bagus banget ya, itu pas buat kan tilawah ya. Udah, sisa waktu olahraga itu nggak perlu banyak-banyak anak-anak ya. Olahraga itu sebenarnya yang diperlukan oleh tubuh kita itu hanya 180 menit per minggu ya, 180 menit per minggu. Jadi kalau setiap hari sekitar 30 menitan ya, sekitar 30 menit. Gak usah lama-lama ya, sambil murojaah boleh, olahraga sambil murojaah bagus ya. Itu kalau olahraga ya. Jadi kalau ini nanti haus ya. Kalau pagi olahraga pagi nanti anak-anak jadi haus, akhirnya pengen mimi ya, akhirnya mimi air keran. Sambil berwudu minum air. Wudu ya. Terus kemudian kalau untuk sahur nih ya, makanan yang bagus untuk sahur itu adalah karbohidratnya sedikit, lemak dan proteinnya yang banyak ya, lemak dan protein banyak. Kenapa? Karena karbohidrat itu akan diolah cuma selama 4 jam. Jadi kalau anak-anak nanti kebanyakan karbohidrat jam 7 jam 8 ya, itu udah lapar ya, karena dia sudah hilang dari lambung ya. Kalau lemak dan protein itu 9 jam ya, 9 jam ya, 9 jam ini ya. Nah, 9 jam 9 jam ada di perut ya, ada di pencernaan. Jadi ngolahnya tubuh itu pelan-pelan ya, ngolahnya lemak dan protein itu pelan-pelan, sehingga anak-anak awet kenyang ya, awet kenyang. Makanya kalau untuk sahur banyak. Jadi biasanya tuh yang gampang nasi sama mie ya, mie instan itu cepet. Nah, itu nggak boleh karena udah kelebihan. Kalau mie aja, kalau nasi ya nasi aja gitu ya. Tuh banyakin protein sama lemaknya. Telur ya. Terus yang gampang kalau buat nyiapin sahur kan telur ya, gampang. Telur ceplok, telur godok atau balado. Nah, itu boleh. Ya, dia akan awet dalam lambung. Gitu ya. Ada lagi yang ditemukan? Ya, ini anak-anak kadang-kadang ada yang nggak makan tapi bikin energen begitu, makan roti begitu, gimana dokter?
sebenarnya energen kan maksudnya susu ya, susu sama karbo itu hampir sama ya. Jadi nggak ada proteinnya, nggak ada protein dikit banget ya, protein dikit banget. Dia cenderung banyakkan karbo. Jadi harus tetap ditambah sayur ya, sayur dan lemak harus tetap ditambah. Energen selingan aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau biasa ya, tapi usahakan yang agak lengkap ya, misalnya energen sama sayur, atau gak usah makan nasi ya, energen sama telur boleh kayak gitu, nanti akan awet, terus tetap bergerak ya. Jadi tetap bergerak. Aku biar nggak lemes, aku tak baca aja, jangan cuman baca, perlu olah fisik, gerak itu perlu. Karena apa? Karena akan merangsang pankreas memproduksi insulin ya. Pankreas itu untuk memproduksi insulin yang dia itu berfungsi untuk mengubah gula dan karbohidrat menjadi energi ya. Jadi anak-anak, aduh aku puasa, aku tak diem aja wes, aku tak baca aja, aku tak tilawat tok, nanti ya, karena insulinnya sih ya gitu ya. Tuh. Ayo anak-anak, ini ada pertanyaan dari Ustadz Kus. Bu dokter mau tanya, tadi sempat disinggung masalah memperhatikan asam basa tubuh. Bagaimana asam basa yang seharusnya? Ya, jadi asam basa tubuh itu tubuh kita itu biasanya netral ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ini agak sulit ya. Saya tadi kan sampaikan kita belajarnya agak sulit ya. Asam basa tubuh itu agak rumit dibicarakan. Yang jelas kita harus seimbang antara asam dan basa yang masuk dalam tubuh kita. Ya, sehingga tubuh kita akan bisa mengolah dengan sempurna, pencernaan kita akan sempurna. Ya, itu gampangannya kayak gitu. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang asam basa tubuh. Itu nggih Ustaz nggih. Jadi intinya bisa tubuh kita kemasukan gizi, bukan makanan yang enak. Ya, nih kalau misalnya nggak jelas nasinya, nasi putih, nasi merah atau nasi hitam, tubuh kita lemak, vitamin, mineral ya, jadi dia tidak mengenal warna ya. Apakah nasi beras merah itu lebih bagus daripada beras hitam ya? Apakah beras merah itu lebih bagus dari beras putih? Itu tubuh nggak bisa ini nggak bisa melihat, oh itu merah itu apik enggak ya. Dia cuman lebih sedikit antioksidannya ya, antioksidannya lebih dikit karena warnanya lebih gelap, itu aja ya. Kalau masalah karbonya tetap dia karbo ya, tidak mengurangi jumlah karbo warna beras itu ya, gitu nggih. Ini kebiasaan di setiap keluarga setiap kita berbuka itu kan selalu menyiapkan biasanya minuman yang dingin ya. Kira-kira pengaruhnya seperti apa ya dokter ya? Kan memang kalau berpuasa itu kan terasa ya itu agak hangat, agak panas gitu. Jadi kalau dikasih minuman yang dingin segar itu kan sangat wajib sekali ya. Kira-kira pengaruhnya seperti apa ya dokter ya, kalau kita habis waktunya berbuka kemudian kita langsung minum es, kira-kira pengaruhnya positif negatif ya, atau sebaiknya kita berbukanya itu minumnya yang hangat atau gimana? Itu dokter. Terima kasih. Matur nuwun. Ya. Tangkap ya Bu Dokter. Sampun bisa. Nah, sebaiknya tidak minum dingin. Ya, sebaiknya dingin. Karena apa? Karena ketika tubuh kita panas, ya, suhu kita lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya, ya. Ketika ditambah dingin, tubuh kita akan mengolah air dingin itu untuk sama dengan tubuh kita, ya. Suhunya agar sama dengan tubuh kita baru disebar. Okay. Jadi dia nggak otomatis bisa disebar kalau dingin. Jadi cuman seger di awalnya aja, tapi tubuh kita nggak mampu mencerna. Itu kalau minum dingin langsung. Ya, loh aku pengen es, boleh, tapi nanti habis raweh.
Jadi kalau pertama itu usahakan minum hangat, karena langsung akan disebar ke seluruh sel-sel dan jaringan dalam tubuh kita. Ya, itu minum hangat. Itu gak enak. Ini tubuh kita bukan perlu makanan enak, tapi perlu makanan yang bisa dicerna. Ya, jadi kita nggak pernah, kalau di kami nggak pernah menyediakan es sama sekali. Mulai anak-anak kecil sampai sekarang kita nggak pernah menyediakan es untuk berbuka. Ya, jadi nggak pernah sama sekali. Ya, kalau pengen es, pengen degan gitu ya, es degan atau pengen belewah gitu, nanti makannya ketika setelah terawih. Ya, satu. Yang kedua, makanan dingin itu merangsang asam lambung. Ya, sehingga sering kambuh ya, yang punya sakit mah itu akan kambuh karena makan dingin, ya, minum dingin itu gitu. Ngaten nggih, Bu nggih. Jadi dianjurkan, sangat dianjurkan untuk minum hangat ketika berbuka. Oke. Jadi diperhatikan ya anak-anak, untuk menahan diri ketika buka puasa jangan langsung minum yang dingin. Ya. Kadang-kadang disimpan di kulkas yang ada di dapur itu, ini azan habis maghrib itu langsung membunuh minuman dingin. Ya, jadi mohon diperhatikan. Ada yang ingin bertanya dari anak-anak mungkin? Ini ada nih. Kalau makan kurma dan minum air putih apakah cukup gitu ya, anak-anak ya? Sahurnya. Kalau itu sudah biasa cukup. Kalau makan kurma dan minum air putih itu membuat anak-anak lemes, berarti besoknya nggak boleh, cuman itu. Dan sangat disarankan yang lemak, yang ada lemaknya ya. Kalau kurma kan cenderung gula ya, manis ya. Jadi kalau anak-anak mau makan sahur, usahakan yang ada protein sama lemaknya ya. Kecuali kalau kita yang sudah usia lolita, kalau saya ya lolos 50 tahun itu biasa Kak sahur ya. Aja minum hangat sama telur sedikit gitu udah cukup. Kalau anak-anak nggak cukup, kayaknya kurang begitu. Misalnya ya, ini untuk memotivasi atau membuat selera makan anak-anak. Ini seandainya biasanya anak-anak kan ada yang malas sahur gitu ya, mereka mau sahur dengan memberikan lauk seperti nugget, padahal nugget tadi termasuk ini ya kriteria junk food, tapi relatif disukai oleh anak-anak. Ini bagaimana kira-kira dokter? Boleh, tapi tidak tiap hari. Tidak boleh. Pakai nugget, bisa pakai agar atau ikan pindang misal, atau ikan yang disukai anak-anak gitu ya, atau apa. Tempat baru makanan olahan, misalnya bakso atau sosis boleh, tapi nggak tiap hari. Makan instan nggak sih boleh, tapi nggak setiap hari ya. Jadi biarkan tubuh kita berusaha untuk detox sendiri. Jadi kita mengharamkan instan, enggak, masih boleh. Makanan olahan boleh, tapi tidak setiap hari gitu. Ya. Anak-anak yang ingin bertanya, ya, dokter mau menambahkan apa buah tadi? Ya, jadi mungkin kalau anak lebih bagus buah ya, buah baru makan buka juga gitu, pepaya atau pisang gitu ya. Biasa yang dikonsumsi di pondok apa? Itulah pokoknya buah-buah bagus. Namanya nipis itu pepayanya, terus dikasih gula dikit, itu udah bagus banget itu ya. Udah asam basahnya makanan sesuai dengan asam basa tubuh kita ya. Jadi pepaya dikecerin diperesin ya, jeruk
jeruk pecel itu, jeruk nipis itu, terus dikasih gula dikit, nah itu jos. Itu buat buka. Ya, nanti sahurnya pisang ya itu. Jadi makan di belakang, tapi makan buah itu di depan. Ya. Kalau selama ini kan kita wah untuk pencuci mulut buah salah. Ya. Nah, itu loh. Nah itu ada Buah harus susu. Kalau susu minumnya di mana, dokter? kalau Susu dikonsumsi di awal atau di akhir atau susu malam karena di susu putih. Kalau anak sih nggak ada masalah ya, maksudnya malam minumnya pagi yang sih ya, malam pagi maghrib boleh ya, kalau anak-anak. Kalau berumur kayak susu nggak terlalu butuh, apalagi susu jangan diminum ketika sahur kalau kita ya. Kalau orang-orang ini kita ya nanti malah lemes tuh karena proteinnya itu berusaha untuk memecah protein itu sehingga kita lemes ya. Kalau kita mau minum itu malam ya itu gitu ya. Kalau anak-anak boleh pagi, boleh sahur, boleh buka juga boleh begitu. Sholat duhur ya di hari pertama puasa, tapi insya Allah karena anak-anak sudah biasa puasa Senin Kemis, nggak masalah ya, nggak ada yang lemes, nggak ada yang ngantuk. Nanti tinggal perbaiki pola ya, pola tadi terkait dengan sahurnya, bukanya ya. Tadi sudah banyak belajar dari Bu Dokter. Mudah-mudahan sebulan ke depan semuanya sehat ya, tidak ada yang tidak berpuasa kecuali karena uzur syar'i ya, terutama bagi yang perempuan itu ada uzur syar'inya. Untuk yang lain sehat semuanya sehingga penuh puasanya, dan tidak hanya penuh puasa secara lahir tapi secara batin juga ya, saling menjaga hati, menjaga mulut, menjaga pendengaran, penglihatan ya, sehingga sempurna puasa kita insya Allah yang Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang sempurna.